Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Randi Kurniawan dengan NPM 2213025072. Di sini saya akan menyampaikan hasil project web framework yang mana di sini saya membuat sebuah website yaitu L-Serve-State atau Lampung Service Station. L-Serve-State ini adalah sebuah website sederhana yang dibuat untuk menawarkan jasa perbaikan atau booking layanan servis kendaraan mobil melalui pemesanan yang dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan sebelum datang ke lokasi atau tempat servis. Di halaman homepage UI di sini ada beberapa halaman, yaitu halaman utama yang memperkenalkan layanan perbaikan kendaraan. Di sini juga ada form order sebelum datang ke tempat lokasinya. Lanjut, untuk halaman about di sini berisi tentang deskripsi dari website Lampung Service Station ini. Kemudian lanjut, ada halaman service yang berisi untuk menampilkan apa saja daftar layanan perbaikan, dan juga ada form order yang bisa kita temukan di halaman utama tadi. Dan lanjut, ini ada yang terakhir yaitu halaman kontak yang mana berisi informasi, kemudian lokasi tempat servisnya di Maps, dan juga kontak untuk bisa menghubungi admin. Selanjutnya kita di sini coba untuk memesan gitu ya. Kita isi seluruh data yang tersedia. Jika sudah, kita bisa langsung mengirim. Oke, di sini sudah berpindah halaman sukses yang mana berhasil untuk mengirimkan pesanan kita. Kemudian kita bisa kembali saja dengan mengklik button home. Masuk ke halaman admin. Kita login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, di halaman admin ini terdapat dua tabel. Yang pertama itu service reservation list, yaitu data-data yang masuk yang nantinya ketika pelanggan itu datang baru akan diproses dengan admin, dan juga ketika sudah selesai itu akan melakukan aksi selesai atau telah diproses, yaitu dengan action done. Di sini sudah berpindah, yaitu menandakan bahwa pelanggan dengan ID nomor 16 itu sudah datang ke lokasi servis dan juga mengkonsultasikan dan reservation lah dengan adminnya untuk dilakukan perbaikan selanjutnya. Kita lanjut masuk ke bagian kode yang sudah saya buat. Yang pertama mungkin kita akan ke views dulu, yaitu ke layout main. Nah, di sini itu adalah header dan footer. Jadi di main ini berisikan kode HTML, CSS, header dan footer untuk menangani seluruh halaman yang ada pada homepage-nya. Nanti halaman main ini tinggal dipanggil di masing-masing halaman yang ada di homepage. Oke, yang di sini untuk file home itu index, kemudian file-file seperti about, kemudian service,
dan juga kontak. Terakhir itu adalah sukses. Ini semua yang masuk ke bagian halaman homepage. Kemudian untuk halaman login di sini, kemudian yang terakhir itu ada halaman admin. Nah, di halaman views ini itu berisi kode-kode HTML, CSS, JavaScript dan juga PHP dan untuk menampilkan UI-nya. Baik, kemudian masuk ke bagian controller. Nah, di sini saya membuat beberapa controller yang disesuaikan untuk kebutuhan website. Defaultnya itu ada base controller dan juga home. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan beberapa metode seperti index, kemudian pesan, dan logic aplikasi yang menghubungkan models dengan views yang menangani permintaan penggunanya seperti memproses input ini dari form. Dan di sini terdapat controller home, kemudian about, kontak, service, sukses, out controller. Di sini adalah controller untuk autentikasi ketika admin ingin melakukan login ke halaman admin. Dan di sini controller untuk bagian dari admin. Ada index yang berisi itu logic ketika mengambil data dan mengembalikan halaman atau mengembalikan page admin. Kemudian ada method done yang menandai booking itu selesai, yang akan berpindah ke table history tadi. Kemudian di sini ada metode untuk menghapus ketika admin ingin menghapus datanya. Selanjutnya itu masuk ke dalam migration yang digunakan untuk mengelola struktur database secara terprogram. Seperti di sini membuat, mengubah, dan juga menghapus table. Dan di bawahnya itu ada sheets yang mana untuk migrasi database dengan data awal untuk uji coba secara otomatis. Ini ada user yang dapat mengakses. Kemudian ada filter. Filter ini adalah mekanisme untuk memproses permintaan HTTP sebelum atau sesudah controllernya dijalankan. Yang tadi itu untuk autentikasi login adminnya. Kemudian di sini membuat model, yaitu yang pertama admin model, dan yang kedua itu adalah booking model, yang mana model ini adalah komponen yang menangani interaksi dengan database untuk mengambil, menyimpan, dan memperbarui data. Selanjutnya itu ke bagian routes.php. Nah, pada file routes.php ini
berisikan itu untuk mendefinisikan URL yang memetakan permintaan HTTP ke controller dan juga metode tertentu. Kemudian dalam folder public di sini menambahkan juga backend dan juga frontend sebagai asset yang dapat diakses gitu. Dan untuk framework pada backend itu menggunakan framework Bootstrap versi 4 di sini. Kemudian pada front end-nya itu menggunakan framework Bootstrap versi 5. Sekian hasil dari pembuatan project web dengan framework PHP yaitu CodeIgniter. Di sini saya menggunakan CodeIgniter versi 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.